Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika. Di sini saya dapat tugas video syukur ayah tentang jatuh dan bangkit. Pertama-tama sebenarnya sih jatuh ya. Kalau kita ngomongin jatuh, pernah di posisi kayak titik terendah tuh, kayak nggak ada duit sama sekali. Apalagi waktu di awal-awal pernikahan, waktu itu di masa-masa COVID juga. Saya memutuskan untuk resign pekerjaan karena dalam perusahaan tersebut itu waktu itu tidak menerima yang sudah menikah. Jadi saya memutuskan untuk menikah dan resign. Saya megang sih selama 3 bulan ke depan dana cadangan, dana darurat. Cuman keganggu di COVID juga waktu itu, ternyata pengeluaran juga gak sesuai sama yang udah diperkirakan gitu ya. Dan akhirnya udah mau gak mau kan jual barang yang ada dulu, jual barang ini jual barang itu sampai kayaknya tuh gak ada yang bisa dijual lagi. Nah akhirnya alhamdulillahnya waktu itu sempat dapat pekerjaan juga, pekerjaan terakhir saya di Indonesia kali ya, bukan pekerjaan terakhir ya, sebelum saya kerja ke Jepang nanti. Kerjaan itu tuh saya jalanin selama 3 tahun, bidang konstruksi juga. Dan di situ saya mulai merintis untuk naik lagi, tetapi ujung-ujungnya juga kayak nggak cukup juga gitu ya. Dan akhirnya setelah itu saya juga punya anak, punya istri juga kan ya, pengeluaran juga bisa lebih, sedangkan gaji yang diterima ya segitu dalam arti ya cukup untuk makan aja, nggak cukup kayak misalkan buat memenuhi keinginan istri, anak mau beli mainan gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pergi kerja ke Jepang. Dan jujur teman-teman, kerja ke Jepang juga perlu modal yang cukup juga gitu ya. Untuk orang-orang seperti saya tuh kayak lumayan besar juga ya untuk modalnya. Cuman ya mau nggak mau ya, berani nggak berani kita juga harus berani ngambil resiko juga kalau kita memang mau lebih. Dan akhirnya ya udah saya memutuskan untuk kerja ke Jepang dengan persetujuan istri. Dan istri juga alhamdulillahnya masih mau membantu dana saya selama saya berada di asrama. Alhamdulillahnya tuh istri juga masih mau support, masih mau ngebantu saya, walaupun ya ujung-ujungnya ya kami LDRan. Istri akhirnya memutuskan untuk kerja lagi, dan kerja juga di tempat kerja sebelumnya di negara Malaysia. Ya mau nggak mau juga, karena kan istri saya kalau misalkan kerja di sini juga, beliau kan hanya lulusan SMP, jadi agak susah juga buat nyari kerjaan yang pas di sini. Nah, ya udah akhirnya saya memutuskan untuk sudah nggak apa-apa, selama istri saya bekerja di Malaysia, mau nggak mau saya harus bertahan di asrama di APK Jepang. Dan alhamdulillahnya lagi istri juga ya udah, kita cukup saling percaya aja dengan tujuan kita masing-masing, dan pasti ya untuk kebahagiaan anak istri juga. Saya memutuskan untuk bekerja ke Jepang, dan sampai saat ini saya masih berproses walaupun terasa berat ya. Dan apalagi di akhir-akhir ini nih udah benar-benar sulit banget gitu untuk masalah keuangan. Entah sampai kapan nanti saya terus begini. Saya juga ingin anak istri gitu belanja tanpa perlu memikirkan kurang gak ya duitnya gitu. Dan gimana ya jelasinnya, agak susah juga ya. Di titik-titik paling terendah juga di saat saya kehilangan ibu saya waktu itu ya. Itu sebenarnya setahun sebelum saya menikah, dan pas banget di bulan ulang tahun saya, di hari kelahiran saya. Waktu itu dapat kadonya tuh kayak kok kayak gini sih dapat kadonya gitu. Posisi saya lagi kerja tiba-tiba dikabarin bahwa mama saya gitu meninggal. Gimana ya, rasa campur aduk gitu, sedih. Namanya baru pertama kali kehilangan sosok ibu gitu. Dan ya sudah, susah untuk ikhlas gitu. Awalnya itu susah untuk ikhlas, karena gimana ya, namanya kita ditinggalkan gitu, dan nggak bakal ketemu lagi. Jadi sudah. Dan untuk selanjutnya itu kayak misalkan
setahun saya sebelum menikah itu kan ibu meninggal. Nggak begitu lama sih, sampai saya ikhlas sekitaran 3 bulan 4 bulan 5 bulan gitu, 3 sampai 5 bulan. Ya sudah, mau gimana lagi kan, kita juga harus bisa mengikhlaskan agar beliau juga tenang di sana. Setelah itu ya sudah, saya bekerja selayaknya saya bekerja, dan akhirnya tuh di setahun berikutnya saya ketemulah calon ibu dari anak saya ini. Saya memutuskan untuk menikah matang, karena yang saya punya kan hanya ayah gitu. Saya nggak mau kalau misalnya saya nikah itu saya nggak ada pendampingnya. Biarin salah satu orang tua saya itu kayak, oh ya udah, anaknya udah bisa gitu milih buat kehidupan selanjutnya dia gimana. Dan saya juga ke Jepang juga minta doa restu dari ayah saya, dan ayah saya juga support, udah nggak apa-apa Andika, semangat aja kerja ke Jepangnya. Dan beliau juga titip salam jangan macam-macam, kasih nama anak istri juga. Ya udah, itu sih yang saya pegang untuk kerja di Jepang. Dan saya juga ingin istri saya itu bahagia, dan saya ingin istri saya itu bangga punya suami kayak saya, dan anak saya juga bangga punya ayah seperti saya. Sulit ya, kayak nggak tahu ya, hidup ini kayak misalkan nggak bisa gitu kita tebak arahnya kemana. Kita punya tujuan A tapi tiba-tiba patahkan dalam suatu hal gitu, kita harus punya plan B. Sebenarnya kayak hidup ini juga perlu banyak rencana juga ya. Agak susah juga kayak misalkan kita hanya punya satu plan aja, dan ketika kita keluar dari plan itu kita nggak punya plan yang lain, kayak hidup itu kayak mandek gitu, nggak ada ini selanjutnya gimana. Dan itu waktu itu saya alami seperti itu, dan akhirnya saya bangkit dan saya mencoba untuk jalan ini, jalan satu, mungkin jalan terakhir. Saya mau lihat nanti perkembangan saya di Jepang bagaimana, saya pulang dari Jepang nanti seperti apa. Saya sih ingin membuka usaha, sudah nitipkan semuanya pada istri juga, nanti salah untuk salary saya atau gimana biar istri yang ngatur. Tugas saya itu hanya bekerja biar hasil saya itu yang menikmati istri saya dan anak saya. Kehidupan yang sebelum saya masuk asrama juga sudah kayak monoton aja gitu, kerja tidur cari uang, kerja tidur. Di sini juga kayak kok nggak ada gitu, walaupun saya ada waktu libur tapi rasanya kayak nggak ada waktu buat bermain sama keluarga gitu, nggak ada family time-nya. Ya sudah, akhirnya saya ketika memutuskan bekerja di Jepang, kali itu bisa merubah nasib ya. Ya, minasan, Nihon ga iku tame ni wa Nihongo o benkyou shinakereba narimasen. Sore de watashi wa Haretama de hairimasu. Sono watashi wa totemo ureshikatta desu. これから夢が始まると思いました。でもアスラマの生活は簡単ではありませんでした。朝5時に起きます。部屋の掃除します。その後勉強します。昼も夜も勉強しました。先生はとっても厳しかったです。間違えると何度も練習しました。時々私は疲れて寝たくなりました。私は日本語が難しいと思いました。ひらがな、カタカナ、漢字、文法、全部難しいです。友達は早く覚えました。私は覚えない。テストがある日テストがありました。私はたくさん勉強しました。でも結果はよくありませんでした。その時私はとっても悲しかったです。私はダメかな。日本へ行かないかな。そんなことを考えました。その夜ベッドで一人で泣きました。家に帰りたいと思いました。家族に会いたかったです。お母さんのご飯も食べたかったです。でも次の日
母が電話をくれました。わかりました。今大変でも諦めないで。強い人は何度転んでもまた立つ人です。あなたならできます。その言葉を聞いて私はまた頑張ると思いました。それから私は勉強の仕方を変えました。毎朝早く起きて30分ひらがなを練習しました。昼休みに言葉を覚えました。夜は友達と会話の練習をしました。わからないことはすぐ先生に行きました。間違えても恥ずかしくありませんでした。大事なのは間違えても続けることです。少しずつ私は日本語私の日本語は良くなりました。テストの点数も上がりました。そして次のテストで私はクラスで3番になりました。その時本当に嬉しかったです。私はトイレで一人で嬉しかった。その日私は分かりました。成功私は分かりました。成功する人は最初から強い人ではありません。負けてもまた頑張る人です。アスラマでの生活は大変でした。でもその経験で私は強くなりました。我慢すること、自信を持つこと、諦めないことを学びました。今辛いことがあっても私は怖くありません。なぜなら時より強くなったからです。もし皆さんも今辛いなら諦めないでください。今日の涙は明日の笑顔になります。今日の心配は未来の性格になります。ゆっくりでもいいです。少しずつでもいいです。前へ進んでください。最後に言いたいです。何度転んでもまた立てばいい。ありがとうございました。皆さん、今から私は友達たち、私たちは明日までもっと勉強しなければなりません。私は今仕事をもらいました。仕事は飛びです。関西にあります。会社の名前は関西テクニカルサービスバスは大阪府レイト市5秒にあります。今から頑張ってくださいね。とっても頑張ってください。日本語はまだまだ上手でしょ。皆さんも忘れないね。日本語を勉強しました。日本語は大切だね。日本語は一番大切だね。カタカナとか漢字とか覚えるしなければならないね。今度日本であなたたちは日本でが会話がしなければなりませんけど、皆さんもわからない、大変でした。私は会話が大変ですね。
友達は上手ですよ。私から以上です。どうもありがとうございました。